Konflik Iran-Israel memanas, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan mengirim lebih banyak angkatan udara ke Timur Tengah. Perdana Menteri Starmer menyatakan jet tempur dengan sebutan Typhoon bakal dikirim untuk dukungan darurat. Dikutip dari Tribun News, pesawat tempur yang dikirim ke Timur Tengah diklaim mampu melakukan pengisian bahan bakar di udara. Starmer mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal serangannya ke Iran. Menurut Starmer, tindakan Inggris mengirim jet tempur ke Timur Tengah merupakan bagian dari pencegahan. Starmer mengatakan akan menjadi kelalaian tugas jika Inggris tidak melakukan apapun terkait perang di Timur Tengah. Meski begitu, Starmer menyatakan dirinya tidak bisa mengungkapkan rincian operasional pengiriman jet tempur. Namun ia menekankan jika prioritas Inggris saat ini adalah deeskalasi. Kapal induk Amerika Serikat USS Nimitz meninggalkan Laut Cina Selatan pada Senin pagi waktu setempat. Data dari Marine Traffic menunjukkan kapal itu bergerak ke barat ke arah Timur Tengah, tempat pertempuran antara Israel dan Iran berlangsung. Dikutip dari Al Arabiya, USS Nimitz awalnya dijadwalkan mengunjungi pelabuhan di kota Da Nang, Vietnam pekan ini. Namun dua sumber mengonfirmasi bahwa kapal tersebut batal datang. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Hanoi telah diberitahu soal pembatalan tersebut karena situasi darurat. Kelompok serang kapal induk Nimitz sebelumnya melakukan operasi keamanan maritim di Laut Cina Selatan pekan lalu. Operasi tersebut adalah bagian dari kehadiran rutin Angkatan Laut Amerika di Indo-Pasifik. Pihak kedutaan tidak menjelaskan maksud dari situasi darurat yang membuat USS Nimitz batal ke Vietnam. Namun situs pelacakan kapal Marine Traffic mengungkapkan bahwa kapal terus bergerak menuju barat. Muncul dugaan bahwa USS Nimitz dikerahkan ke Timur Tengah untuk membantu Israel melawan Iran. Amerika sebenarnya masih punya satu kapal induk bertenaga nuklir di kawasan tersebut, yakni USS Carl Vinson. Kapal itu ditugaskan untuk melawan ancaman Houthi Yaman yang dianggap mengganggu arus dagang di Laut Merah. Pembangkit listrik Israel terbakar hebat dihantam rudal Iran. Pemadaman listrik besar-besaran pun dilakukan yang menyebabkan evakuasi terhadap warga terhambat. Sejumlah kota-kota besar menjadi target penyerangan militer Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, Haifa dilaporkan terkena beberapa rudal, salah satunya mengakibatkan ledakan besar. Tel Aviv dan Bnei Brak juga mengalami dampak langsung setelah dibombardir 4 rudal Iran. Di Petah Tikva, sebuah rudal menghantam sebuah bangunan tempat tinggal, menyebabkan kerusakan parah. Di Haifa, roket dilaporkan menghantam pembangkit listrik. Perusahaan keamanan maritim Inggris, Ambre, melaporkan kebakaran di sebuah pembangkit listrik dekat pelabuhan Haifa. Menurut laporan, ada 2 rudal hipersonik telah menghantam stasiun tersebut. Jaringan listrik mengalami kerusakan yang mengharuskan dilakukan pemadaman listrik besar-besaran. Para pemukim diimbau tetap berada di tempat perlindungan lantaran Iran terus meluncurkan serangan yang kian intensif. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim gelombang serangan rudal dalam operasi Janji Sejati ketika jauh lebih kuat dan akurat dibandingkan sebelumnya. Serangan ini dilaporkan berhasil mengacaukan sistem pertahanan udara berlapis milik Israel. Rudal angkatan bersenjata Iran berhasil menargetkan infrastruktur komando dan kontrol Israel dengan taktik baru dan intelijen canggih. Dikutip dari Al-Mayadin, informasi itu dikonfirmasi oleh pasukan Dirgantara IRGC Iran pada Minggu 15 Juni 2025. Akibatnya sistem pertahanan Israel dilaporkan sempat saling menembaki lantaran kekacauan internal. Meski didukung penuh oleh Amerika Serikat dan Sekutu Barat, rudal Iran tetap menghantam sasaran di wilayah pendudukan dengan presisi tinggi. Meski demikian, IRGC menyebut serangan ini sebagai kelanjutan dari doktrin para komando senior Iran. Sementara itu, IRGC juga menegaskan insiden ini baru awal dari serangkaian serangan yang akan terus berlanjut. Beberapa kota Israel seperti Haifa dan Tel Aviv mengalami kerusakan akibat hantaman rudal dari Iran. Bahkan sebuah rudal menghantam bangunan tempat tinggal di Petah Tikva hingga menyebabkan kerusakan parah.
Puluhan rudal Iran menargetkan Tel Aviv dan sekitarnya hingga mengakibatkan kematian dan puluhan orang terluka. Video detik-detik datangnya rudal-rudal Teheran pun terekam kamera warga. Beginilah suasana langit Israel saat puluhan rudal Iran memasuki wilayah udara pendudukan. Beberapa berhasil dicegat oleh Iron Dome IDF, namun tak sedikit pula yang berhasil mencapai target. Bahkan dari salah satu rekaman video terlihat sebuah rudal melesat berkilat menghantam daratan Israel hingga mengakibatkan ledakan besar. Diketahui Iran meluncurkan rentetan rudal baru pada Senin 16 Juni 2025 pagi. Suara keras terdengar di wilayah Palestina yang diduduki sebagai akibat dari serangan rudal Iran. Sumber lapangan mengungkapkan bahwa rudal Iran jatuh pada instalasi militer di Negev yang diduduki. Selain itu, rudal juga menghantam kamp tentara Israel di Galilea yang diduduki. Rudal Iran yang jatuh di Haifa yang diduduki juga menyebabkan ledakan dahsyat. Layanan penyelamatan Magen David Adom Israel melaporkan 3 kematian di Petah Tikva dan sekitar 100 orang terluka dalam serangan terbaru Iran. Serangan terbaru Iran ini dinilai sangat akurat dalam penargetannya dan berbeda dari rudal yang pernah digunakan Iran sebelumnya.